Selamat pagi, sahabat bediler. Ini pagi yang cerah tumben ya, pagi yang cerah gitu loh. Ya ini kembali ke unitnya, saya langsung aja ya, persingkat waktu. Ini unitnya sniper ngewel ya, sniper ngewel, teman kita dari jauh ya. Ini baru saja, kemarin kan saya sudah tes akurasi ya, di segala jarak. Ya 42, 50, 57, 60 karena kebetulan kemarin hujan-hujan ya. Nah, ini terus diambil sama Heri, dipasangin ini serobong karet bakar. Kemudian peredam juga. Nah, saya barusan setting peredam, setting center ya, supaya apa ya? Ya supaya tidak nabrak peluru itu, atau meskipun peluru tidak nabrak, tapi kalau posisi sepel kiri kanan atas bawah itu ada tidak berimbang, itu kalau nembak jauh itu berpengaruh gitu. Coba aja buktikan ya. Mungkin kalau jarak-jarak 20-30 sedikit ya, tapi kalau kita nembak jauh gitu, itu berpengaruh itu meskipun tidak nabrak gitu. Usahakan pasang peredam itu yang center ya, center dengan laras gitu. Jadi spare buletannya itu, nah ini anggaplah gitu ya. Jadi dia betul-betul jaraknya kiri kanan atas bawah itu lingkarannya itu sama ya, kurang. Itu sangat bagus. Ini saya membahas akurasi ya. Akurasi itu apa ya? Ada orang yang hanya puas begitu nyoba 1, 2, 3, 4, 5 ya sudah, wih ini bagus sekali akurasi. Kemudian ada orang nyoba corak 60, wih enak. Ya betul itu, enggak ada masalah enggak. Cuman mari kita teliti akurasi itu seperti apa sih gitu loh. Biasanya kita semua bediler tidak suka dengan perkenaan kiri kanan. Tidak suka kiri kanan itu. Dan kita suka perkenaan itu atas bawah gitu, garis lurus ini gitu. Sehingga kita mudah memprediksi ya gitu loh. Ya anggap senapan ini ya punyanya sniper ngewel. Saya coba di 42, 45 tuh, woi, dalam satu bidang tembak. Oh, masuk dia. Enak, grupnya sangat rapat. Ya kita bicara akurasi nih. Anggap saja regol stabil ya, laras bagus. Ya. Anggap saja regol stabil, laras bagus. Kemudian saya nembak 55. Itu perkenaan umpama ke kanan nih. Loh, tadi 45 enak. Garis lurus dia atas bawah. Vertikalnya enak sekali. Saya ke kanan kok. Saya nembak 55 kok ke kanan ya. Nah, gitu. Berarti sudah pasti itu peluru itu akan begitu 45, terus selanjutnya dia ke kanan lari gitu. Set gitu dia. Nah, apalagi nembak lebih jauh, otomatis gitu dia, semakin jauh. Ya pengalaman saya, kenapa begitu kan gitu, berarti kan bisa satu, bisa kurang power atau bisa kelebihan power. Anggap saja di jarak 45 tadi yang menemukan titik itu pada speed 935 umpama ya. Bawa nembak ke 55, posisi ke kanan dia, terus selalu ke kanan. Dalam posisi angin masih tetap di atas OP regol ya. Selalu ke kanan. Nah, caranya gimana?
supaya garis vertikal ini nembak 45 dan 55 itu tetap turun dari atas ke bawah. Itu kita garis titik perkenaannya seperti itu ya, dengan eksperimen gitu loh, dengan eksperimen cari di hammer. Jangan umpamanya satu praduga, wah ini speednya kekencengan, jadi pelurunya cuma pakai 10 grain. Nah, jadi dia agak melenceng ke kanan. Tak turunkan, tembak di 55. Garis lurusnya itu dapat, dari atas ke bawah dapat ya, seperti perkenaan di 45. Nah sekarang kita ke 45 nembak gitu loh, karena setelah dapat ini ke 45 loh, tembak 45 ini kok ke kiri gitu loh, kita tanpa zeroing teleskop ini. Artinya kan begini itu, bisa kita garis bawahi bahwa akurasi itu sudah ketemu ya, cuman perkenaan masih belum sesuai dengan apa yang disebut dengan akurasi, kan begitu. Nah, sekarang kita coba. Ini regol ya, output umpama dengan output 1350 mendapatkan speed maksimal 960 ya pada chamber HX9 965. Terus kenapa bisa seperti itu perkenaannya ya, berarti itu kan tantangan bagi kita. Cari lagi, cari. Akhirnya kita kembali zeroing 45. Nah mau perkenaannya garis gitu, bawa ke 55 ya mau. Setelah kita krono, ternyata dia hanya enak di speed 925 umpama ya, 925. Nah setelah kita ketemu satu tarikan garis lurus arah atas ke bawah itu tidak, artinya kiri kanannya tuh kecil sekali, groupingnya sangat kecil sekali. Nah sekarang kita tes nafasnya gitu loh, beberapa kali sampai 30 kali, 35 kali, bahkan jika memungkinkan 40 kali gitu loh. Apakah ini mampu? Nah, jika 30 kali perkenaan garis lurus itu sama dengan di 55 atau bahkan coba di 60, jadi garis perkenaannya itu tetap lurus, itu bisa ditarik kesimpulan bahwasannya akurasi ini sudah ketemu. Dan kedua, nafas akurasi sudah panjang gitu loh. Jadi kalau kita bicara akurasi, mungkin tiap orang beda-beda ya. Kalau saya seperti itu, perkenaan setelah akurat kita cari perkenaan di jarak ini berapa. Apakah mau dia vertikal? Nah setelah vertikal kemudian nafasnya juga, maukah panjang ini nafasnya, seperti itu perkenaannya gitu loh. Kalau akurasi titik saya kira senapa-napa pun nggak ada ya, 45 titik, 55 titik itu udah ada. Lihat review apa tuh unit-unit yang mahal-mahal itu, nggak ada ya, nggak ada. Semua grouping, cuman dicari grouping yang terkecil, dicocokkan dengan peluru, distabilkan semua unitnya, komponennya, kemudian supaya nafasnya itu panjang, dicari speed ideal berapa, kemudian disesuaikan juga dengan output regul supaya tidak terlalu over. Kalau kita hanya membutuhkan speed 920 umpama, dengan OP 1002 saja sudah dapat speed antara 920 sampai 930.
kenapa kita mesti pakai OP yang 1600 gitu loh. Jadi satu, kita bisa ngisinya lebih sedikit, kedua senapan lebih safety, ya ketiga ya o-ring ya, o-ring semua dari sambungan regul ke tabung. Nah, apalagi ya, itu lebih awet jadinya, tekanan dari tabung juga tidak panas, kita tidak was-was, seperti itu. Akurasi kita dapat, nafas akurasi panjang juga kita dapat, seperti itu ya. Ada salah satu teman saya bilang, ini akurasi malah lebih enak di 900. Saya dapat akurasi umpamanya 945 ya. Kemudian dia nyoba, ini dapat akurasi sekian Pak. Ya, iya, oke. Pertanyaannya, di jarak tembak berapa Anda dapat akurasi sekian? Itu loh, akurasi sekian. Coba sekarang tembak di jarak jauh ya. Jarak lebih jauh dengan itu. Gitu. Apakah sama titik perkenaan garis lurusnya itu dari atas ke bawah itu seperti yang Anda bilang? Kemudian tembak lebih jauh, gitu loh. Jadi kita mengatur speed itu supaya perkenaan dekat, tengah, jauh itu kiri kanannya itu kecil sekali. Itu yang kita cari, gitu loh. Jika itu sudah kecil, kita bisa gampang memprediksi ya kalau kita nembak jauh, karena kita sudah berpikir perkenaan peluru itu pasti atas ke bawah, itu elevasinya itu enak. Gitu loh. Oh, ini angkat sekian dot, angkat sekian dot. Banyak terjadi kasus seperti itu ya. Dia hanya mencoba di satu titik, oh enak. Coba bawa jarak dekat, belum tentu sama, gitu loh. Jadi perhatikan juga output regul, kemudian steering teleskop baik-baik ya. Jadi supaya bisa ada satu pelajaran, gitu loh, satu pelajaran. Setiap perkenaan itu kita pikirkan, gitu. Setiap perkenaan pikirkan di mana titik jatuh peluru, kenapa bisa begitu. Jadi seperti itu ya. Carilah speed dengan nafas panjang, dengan perkenaan kurang lebih stabil, gitu. Kurang lebih. Tidak ada unit itu istimewa titik di segala ini titik, tidak ada. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi akurasi itu memang rumit ya, memang rumit. Kita nembak di darah dingin, bawa ke darah panas, beda hasilnya, naik dia. Perkenaan peluru dia lebih di atas. Mungkin karena darah dingin ya, udara mengandung uap air ya. Kalau udara panas sedikit uap air, jadi peluru lebih enteng. Perkenaan atas dia, gitu loh, banyak sekali. Aduh, apalagi heavy ya, peluru heavy. Pakai kode M aja, beda kode, beda bentuk. Meskipun sama-sama 10,34 grain, beda hasilnya, gitu loh. Makanya kenali unit Anda, gitu loh. Kenali unit Anda, dicoba pakai logika, gitu loh. Dipikirkan, setiap tembakan itu dipikirkan. Jadi korporasi itu mencakup banyak sekali komponen. Saya sendiri juga bingung, meskipun sama-sama HX9 umpama ya, dengan spek yang sama, itu hasilnya bisa beda loh. Spek yang sama, hasilnya bisa beda. Jadi seperti itu ya. Saya juga tidak ngerti nih, apa kesimpulan saya terhadap tutorial pagi ini. Yang jelas
akurasi, di samping kita sudah menemukan sebuah akurasi yang rapat pada satu jarak, tapi di jarak yang berbeda atau di sudut yang berbeda, jika kita tidak jeli melihat apa penyebabnya, mengatur speed yang ideal, mengatur output yang ideal, itu akan memberikan hasil yang berbeda. Berbeda dalam arti yang grouping yang logis ya. Misal jarak 60 itu ya grouping setutup botol aqua tuh wajar normal. Itu loh. Tembak 50 meter segrouping lebih kecil daripada tutup botol aqua itu wajar. Itu akurasi yang sudah cukup sebenarnya. Kalau mencari titik dalam akurasi dengan jarak begitu, mikir ya, mungkin satu kebetulan itu. Kebetulan sangat stabil semuanya, laras mampu, peluru pas, speed pas gitu. Jadi tolong sahabat bediler melihat akurasi itu, kalau kok melihat akurasi, menilai sebuah akurasi itu harus ada toleransi gitu lah. Harus ada toleransi gitu lah. Kemudian menjadikan akurasi itu lebih bagus, harus dipikirkan apa penyebabnya. Dalam artian di satu jarak ke jarak lain. Ketiga, jangan puas mengatakan ini akurat hanya di satu jarak saja. Sebab belum tentu kalau dibawa ke jarak yang lain itu kurang lebih groupingnya sama. Itu loh. Jadi seperti itu. Tidak ada ilmu pasti dalam dunia setting, itu tidak ada. Yang ada hanya mencoba dan terus mencoba sesuai dengan unit yang kita setting. Seperti itu ya. Mencoba dan terus mencoba sesuai dengan unit yang kita setting. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Saya juga bingung bagaimana cara menjelaskan ini. Karena akurasi itu main rasa ya, di sini dia. Di sini rasa. Oh, rasanya begini, ini main rasa. Tidak ada rumus harus begini, per gini, enggak ada itu. Harus begini. Yang ada mencoba pakai peluru apa, speed idealnya berapa, kita cari. Gitu. Ya cukup sekian teman-teman ya. Mudah-mudahan ada bayangan lah sedikit bagi para teman-teman ini. Saya juga masih belajar banyak ini masalah akurasi gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Terima kasih, selamat pagi.